Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya adik-adik. Salam sejahtera bagi kita semua ya. Hari ini kita bertemu lagi di pertemuan yang ketiga dalam mata kuliah komputer komputasi ya. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana menganalisis, memodelkan serta merancang struktur balok BIM baja. Kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang yang namanya BIM beton ya. Nah, bahan kajian atau materi pembelajaran kita adalah bagaimana memodelkan struktur balok BIM. Oke, kemampuan akhir yang ingin dicapai adalah mahasiswa diharapkan mampu memodelkan, menganalisis, dan merancang struktur balok BIM baja. Nah, adapun bahan kajiannya atau materi pembelajaran kita yaitu pemodelan struktur balok, kemudian jenis dan properti material, penampang, beban, kombinasi, kemudian penempatan beban, analisis, dan yang terakhir adalah cek strukturnya apakah nanti aman atau tidak gitu ya. Nah, pada prinsipnya sama seperti minggu lalu, sama seperti BIM beton bertulang, hanya saja propertisnya pada hari ini kita akan membahas tentang baja ya. Nah, kemudian pengalaman belajar mahasiswa di kelas ya. Yang pertama yaitu memodelkannya, kemudian menganalisis, kemudian merancang struktur balok BIM ya, sesuai kasus yang diberikan. Nanti setelah video pembelajaran ini saya berikan, kalian akan saya kasih studi kasus, contoh ya atau soal, kemudian kalian selesaikan dengan mengikuti instruksi video pembelajaran yang telah saya berikan. Nah, bagaimana saya menilai untuk pembelajarannya? Ada kriteria penilaiannya yaitu ketepatan dan penguasaan. Kemudian ketepatan dalam memodelkan, menganalisis, dan merancang struktur balok BIM bajanya ya. Nah, nanti saya lihat apakah langkah-langkah dari pengerjaan pemodelannya sudah tepat, kemudian bagaimana penguasaannya gitu ya. Nah, nanti tugasnya itu nanti akan dikumpulkan melalui Google Classroom kita ya. Oke. Link Google Classroom akan saya bagikan melalui LMS Sipadi Politeknik Negeri Medan ya. Oke, kita akan masuk contoh soalnya. Nah, contoh soalnya ada struktur balok BIM baja, bentangnya 5 meter, kemudian dimensinya WF 250 kali 250 kali 14 kali 14. Kemudian mutunya 40 MPa. Tentukan bidang MDN-nya dan cek struktur apakah kuat atau tidak. Nah, kemudian kita buka subnya, kita atur satuannya ton meter, kemudian kita klik new model atau file new model. Nah, pada hari ini kita masih memakai template BIM, belum grid ya. Nah, kita memakai template BIM. Ini sudah kita pelajari minggu lalu ya. Number of span itu 1, bentangannya kan hanya 1 ya, ini sendi roll, berarti bentangannya hanya 1. Nah, kemudian span length-nya atau panjang bentangnya 5 meter. Section properties-nya bisa kita atur dari sini langsung, kita klik tanda tambah. Untuk menambahkan properti baru, kita add new property, kemudian kita pilih frame section-nya steel, karena kita memakai profil WF, contohnya tadi, maka kita klik WF, kemudian kita kasih nama WF 250 kali 250 kali 14 kali 14. Nah, ini satuannya dalam meter, berarti 250 kali bagi 1000
kemudian T2 nya sama ya, sama T3. Ini TF nya atau flange nya 14. Nah di sub ini bisa seperti kalkulator ya, jadi kita bisa menginput pembaginya. Kemudian T2B sama 0,25, TFB ini sama dengan TF. Ini yang bagian bawah, ini bagian atas. Jika lebar atas dengan lebar bawah itu berbeda, boleh kita bedakan di sini desainnya ya. Nah kemudian ini penampangnya, ini display warnanya boleh kita ganti, misalkan kita mau hijau, kemudian oke, kemudian untuk material, nah kita atur langsung materialnya di sini. Kita bisa klik tanda tambah. Yang ini untuk beton, untuk baja kita modify, kemudian kita buat steel. Sudah, ini kita buat newton milimeter. Ini kita atur 200.000 MPa. Poisson rasionya 0,3, thermalnya, kemudian FY-nya misalkan kita buat 240 MPa. Ini 410 ya, tadi mutu bajanya 410 atau 40 MPa. Expectednya saya buat 30% dari FY dari FY. Kemudian ini 0,3 dari FU ya. Oke. Nah, kemudian kita klik OK. Kita klik OK. Nah, di sini tampilannya masih 4000 PSI. Nah, kita bisa klik di sini, kita pilih steel. Kemudian ini untuk properties, section propertiesnya ini sudah dihitung oleh program ya, untuk data properties masing-masing di sini areanya atau luasan, torsi, shear dan seterusnya. Kemudian kita klik OK ya. Kemudian kita klik OK lagi. Maka kita pilih ini, kemudian kita klik OK. Nah, ini bentangnya sudah langsung masuk di sini ya. Nah, untuk perletakan ini restrain kita checklist ya, artinya untuk perletakannya ikut default, ikut programnya yaitu sendi dan roll. Kemudian kita klik OK. Nah, untuk tampilannya ini kita boleh close apabila mengganggu ya. Oke, tadi material kita boleh input manual dari sini ya. Nah, ini materialnya tadi sudah nampak di sini, sudah kita input ya. Begitu juga dengan section properties, ini juga sudah masuk di sini ya. Oke, tahapan selanjutnya adalah load pattern. Set weight multiplier, kita akan menghitung berat bajanya sendiri dalam struktur, maka set multipliernya adalah 1. Kemudian kita klik OK. Untuk load case ya, ada dead, ada modal. Modal nanti kita kita unchecklist atau kita do not run ya, kita tidak ikut run dalam program ini, sementara kita oke kan. Kemudian load kombinasi, kita menambahkan kombinasi baru, misalnya 1,4 dead load. Nah, ini kita pilih dead, kemudian scale faktornya kita buat 1,4 add. Nah, maka 1,4 dead load. Kemudian kita klik OK, kita klik OK. Kemudian kita daftarkan di sini, kita memakai steel, kombosnya kita daftarkan kemari. Ya, kemudian kita klik OK. Tahapan selanjutnya adalah kita klik batangnya untuk memasukkan beban, kemudian assign frame load. Beban yang akan kita masukkan adalah beban titik point. Nah, kita memakai relative distance, berarti di sini beban
di tengah bentang atau setengah bentang ya, maka rasionya adalah setengah bentang 0,5. Berapa bebannya? 8 ton. Kita masukkan 8 ton. Kemudian di rasio 1 bebannya 0. Nah, ini kita nolkan. Nah, di sini kalau kita menambahkan beban, misalnya ada beban mati, ada beban hidup, ada beban mati 2, kita mau bedakan, maka pilihannya adalah add. Kalau kita mau mengganti, pilihannya replace. Atau kita mau menghilangkan bebannya, kita pilih delete atau hapus. Kemudian kita klik OK, maka muncul bebannya. Oke, tahapan selanjutnya adalah kita analyze. Set analisis opsi. Kemudian kita klik yang plane frame karena dia 2 dimensi ya. Nah, di sini DOV-nya, degree of freedom-nya, ini sudah kita pelajari di pertemuan pertama ya, derajat kebebasan. Kemudian oke. Setelah itu kita analyze lagi, kita run analisis. Nah, di sini modalnya. Kita do not run case. Kita tidak ikutkan modal dalam perhitungan. Kemudian kita klik run now. Oke. Nah, ini misalkan kita buat folder baru latihan 4 ya. Kemudian kita klik, kemudian kita klik BIM baja misalnya ya, kemudian oke. Nah, ini axial force ya, ini karena tadi tampilannya sudah saya atur ya. Ini kita mau menampilkan bidang momen ini, kemudian gaya lintangnya SIR 22, kemudian untuk gaya normal tadi sudah ya, tadi axial force ini. Nah, sekarang kita cek strukturnya apakah memenuhi standar atau tidak ya, atau masih aman atau tidak. Sebelumnya saya lupa tadi memasukkan kita memasukkan peraturan di sini ya, desain nih ya. Nah, ini peraturannya, tetapi kalau kita mau rubah ya, kita harus unlock dulu. Misalkan ini sudah kita run dengan peraturan yang tadi, kita mau ubah peraturannya, kita unlock dulu modelnya, kemudian oke, maka kita definisikan kembali peraturannya. Kita klik ini, kemudian kita misalnya mau ubah peraturan yang ini. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, selanjutnya kita run lagi seperti tadi. Oke. Nah, kemudian baru kita cek start check of structure-nya. Nah, di sini berwarna hijau. Rasionya masih setengah, belum sampai merah 1, berarti desain yang kita rencanakan ini masih tergolong aman ya. Oke. Nah, sampai di sini dulu kuliah kita pada hari ini. Nah, untuk kalian ya, sebentar saya kasih tugas. Ini tugasnya merencanakan seperti tadi, bentangannya ini 4 meter, kemudian padded load-nya itu 6 ton. Nah, ini untuk dimensi profilnya. Oke, nah ini disimulasikan dalam program ya. Kemudian nanti dikumpulkan dalam Google Classroom kita ya. Berupa nanti di situ saya arahkan berupa screenshot atau video ya yang dikumpulkan. Oke, terima kasih untuk waktunya saya ucapkan ya. Saya tutup kuliah kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi.